Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 8 ayat 10 dan 11 demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudara sekalian, hampir semua agama di dunia ini mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi. Tetapi banyak orang yang merasa dirinya taat beragama, seperti halnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, cenderung menghakimi dan bersikap kejam terhadap orang yang berbuat dosa, apalagi dosa perzinahan seperti yang dilakukan seorang perempuan dalam kisah ini. Mereka bukan hanya menyeret perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus untuk dihakimi dan dipermalukan, melainkan juga menjadikan dia alat untuk mencapai keinginan mereka, menjatuhkan Tuhan Yesus. Untuk itu, mereka pura-pura menanyakan pendapat Tuhan Yesus terhadap hukum Musa yang mengatakan bahwa orang seperti itu harus dilempari batu. Dengan bertanya demikian, mereka menempatkan Tuhan Yesus dalam posisi yang serba salah. Jika Tuhan Yesus menjawab, "Oh iya, harus dilempari batu," mereka akan menuduh dia tidak konsisten dengan ajarannya tentang kasih. Sebaliknya, jika Tuhan Yesus menjawab tidak boleh dilempari batu, ia akan dituduh melawan Musa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak, melainkan siapa yang tidak berdosa, silahkan yang pertama melempar batu. Tentu saja tidak ada yang berani, sebab dalam lubuk hati mereka pasti mereka sadar bahwa sesuci apapun mereka berusaha hidup, mereka tetap adalah orang berdosa. Maka mereka pun pergi satu persatu, dimulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Setelah semua orang pergi, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Artinya, walaupun dosa adalah masalah yang sangat serius di hadapan Allah, kita tidak boleh memperlakukan orang yang jatuh dengan sewenang-wenang, apalagi menjadikannya sebagai alat untuk mendapat keuntungan pribadi. Melakukan hal tersebut berarti membawa diri kita ke posisi yang sama dengan orang yang jatuh tersebut. Sebaliknya, jika kita sendiri yang jatuh, jangan putus asa. Sebab di dalam Tuhan ada pengampunan, tetapi pengampunan harus direspon dengan pertobatan. Sebab tujuan pengampunan adalah agar orang berdosa bertobat. Orang yang tetap berkanjang dalam dosa setelah mendapat pengampunan, hidupnya akan semakin terpuruk, sebab berarti menganggap remeh kasih karunia Allah. Ingat bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu, mari kita mohon Tuhan menolong kita, memberi kita hikmat agar kita bisa bersikap benar terhadap orang berdosa, termasuk diri kita sendiri. Amin.